dalam kesempatan ini saya akan mencoba Berdiri. sharing, Pak. Refresh ya. Sharing, refresh atau diskusi tentang first aid training atau pertolongan pertama pada keadaan gawat darurat ya. Ini kita memakai AHA 2010, Pak. Mungkin kalau Bapak-bapak semua dulu pernah mengikuti first aid training yang belum upgrade dulu 2008. Sekarang 2010 ya. Ya alhamdulillah kalau Bapak-bapak sudah update di 2010 gitu ya. Tapi tujuan di sini adalah bagaimana membedakan 2008 sama 2010. Dikhawatirkan misalkan kata Bapak A ini kok saya mah dapat nggak kayak begitu, yang 2010 begini. Nah ini perbedaannya sama nanti penanganannya, Pak. Ini tujuannya kita bahas dulu. Tujuannya adalah memahami peran penolong pertama sebagai bagian dari rantai keselamatan, Pak. Jadi ketika ada sesuatu atau ada insiden atau kecelakaan apapun di area yang terdekat, maka langkah apa yang mesti kita lakukan gitu, Pak. Terus yang kedua, mempraktekkan langkah dasar resusitasi jantung paru, Pak. Mempraktekkan penanganan sumbatan jalan napas, mempraktekkan penanganan perdarahan dalam luka. Kira-kira yang tergambar saat ini, Pak, apa yang akan dilakukan, Pak? Ini sakit, maksudnya nih sakit apa ini dia? Jadi kita nggak tahu begitu ada sesuatu kejadian, kan? Dia tidak sadarkan diri. Oh, napas buatan itu. Ya, dia tidak sadarkan diri. Mot. Tanya dulu apa dia jadi periksa dulu tadinya. Enggak sadar aja. Nggak sadarkan diri. Nah, pertama kali yang akan dilakukan nih sama bapak-bapak. Pertama, apa? Mot. Kis itu kalau dia bernapas saja. Ya bisa. Salah ya. Itu kalau masih bernapas bagaimana? Ya, pokoknya saya kis. Yes, ya. Yang lain ada, Pak. Kira-kira mau diapain nih, Pak? Maunya kis terus dia. Ini bisa terjadi sama tetangga kita, saudara kita atau siapapun. Pada saat itu memang kita akan merasa kebingungan. Periksa tanda kehidupan, Pak. Tanda kehidupan. Tanda kehidupannya kayak apa aja, Pak? Nadi. Untuk nadi di mana, Pak? Di sini apa Bisa sini. di sini bisa nggak, Pak? Bisa. Kalau di sini tidak teraba di sini ya. Oke, ini namanya nadi karotis ya. Kalau di sini nadi karotis. Oke, di sini tidak ada nadi, Pak. Ya. Jantung di Oke, jantung didengarkan. Oke, jantung didengarkan. Terus di jantung juga tidak ada, Pak. Kenapa dan sebagainya tidak ada? Mata, retina. pupil. Mata diapain, Pak? Pupil ya. Dia masih menggumpal bulat atau sudah? Oke. Melebar kan kayak Melebar sudah. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, di hidung mulut jadi buka. Mulutnya dibuka. Ya. Oke, mulut dibuka. Jari. Ya, supaya dia bernapas. Tupi komputer. Selain itu diapain, Pak? Nggak ada tanda-tanda. Kasih minyak wangi. Kasih minyak wangi. Minyak Minyak wangi. yang nggak ada belum. Kita nggak punya apa-apa nih, Pak. Kita nggak punya apa-apa nih. Kita ini berjuang dari 4 menit ini, Pak, sampai dia mendapatkan suplai oksigen ke otak. Jadi ketika kita jantung kita begini, Pak, dia kan nggak sadarkan diri. Ya. Yang tadi tanda-tandanya nggak ada nadi, dia jantung tuh begini. Yang harusnya begini kan jantung. Nah, ketika dia begini, kita harus membantu memompa untuk supaya tersuplai oksigen ke seluruh tubuh, ke otak. Jadi di RJP, Pak, di RJP atau di kompresi begini, dia fungsinya adalah untuk memancat ini supaya begini dia. Garet, kau di bawah sini bersini contoh buat Ya. contoh. Kalau Ya. satu orang aja. Oke. Tidur. Besok di baju. Ya. Nah, kita apa, Pak?
supaya lebih. Ketika seperti ini Pak, ketika seperti ini, Kadang kau lihat situ. ini di sini pura-pura. Sebelah sini, bisa sebelah sini biar kelihatan dari belakang. Ya. Oh, saya gitu. Ini. Ketika tidak ada sadarkan diri, yang pertama kali Pak, sebelum kita melakukan pertolongan, Ya. lakukan dulu 3A. Aman nggak buat diri kita? Kita lihat sekitar nih, ada material yang kira-kira akan membahayakan kita nggak? Gitu. Kalau aman diri kita dulu, ketika kita sudah aman nggak lingkungannya? Lingkungan area semua, lingkungan nggak? Aman nggak gitu? Kalau misalkan dua-duanya aman, baru amankan korban. Kalau misalkan dirasa korban ini dia tidak aman, merasa tidak aman, maka Kadek, kau ambil evakuasi. kertas, kau nulis satu orang. Itu orang ilmu. Ya. Maka kita evakuasi dulu, pindahkan dulu. Tetapi kalau misalkan di area sini misalkan aman, kita pertama kali satu cek nadi dulu Pak. Betul tadi nadi karotis di sini Pak. Kenapa nggak di sini? Biasanya ini sudah tidak teraba dan di sini paling akhir Pak. Jadi kalau di rumah sakit pun di sini tidak ada, di sini ada sedikit. Ketika di sini tidak ada, apalagi di sini, gitu ya. Jadi cek dulu nadi karotis ini, tidak ada nadi, kita lihat seperti tadi, kita lihat pergerakan look, listen, and feel. Jadi begini, gini. Ini untuk mendengar hembusan napas dari hidungnya korban. Ini kita melihat ada nggak pergerakan perutnya, gitu. Ada nggak pergerakan perutnya? Kalau tidak ada sama sekali, kalau memang memungkinkan kita bisa berteriak untuk minta tolong. Tetapi kalau misalkan memang keadaannya tidak ada nih, jauh kemana-mana dan nggak mungkin nggak ada orang misalkan, kita langsung lakukan RJP Pak. RJP. Ada orang yang gerakannya Pak bukan ini, tapi bahu begini, ini, jadi lekuk. Ya, yang harusnya adalah begini Pak. Ya, ini kalau di 2008 itu 30/2 sama, tapi kecepatannya 50. Kalau yang 2010 itu 30/2, 5 siklus kecepatan 100. Jadi kayak begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30. Ya, sampai 30. Banding duanya adalah tiupan. Mut-mut kiss kata Pak Bas ya. Di kiss. Jadi ditiup, ini ditutup Pak. Hidung ditutup. Dikasih napas 2 kali. Setelah itu lanjut lagi kompresi lagi terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 2 bantuan napas. Itu sebanyak 5 siklus Pak. 5 siklus. Di 5 siklus tuh 5 kali 30 yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 30, 2 kali napas 1 siklus. 1 lagi sampai 30, 2 napas 2 siklus. Nah setelah itu dicek lagi nanti karotisnya ada nggak. Kalau misalkan tidak ada, lanjut lagi Pak. Setelah 5 siklus lagi, setelah 5 siklus cek lagi nanti karotisnya ada nggak. Tidak ada, lanjut lagi. Sampai kapan Pak RJP atau kita melakukan Lu pertolongan lagi pingsan, jangan ketawa. Gimana orang pingsan ketawa? sampai kapan Pak? 4 menit tadi. 4 menit itu adalah kita yang harus menolong tuh jangan lebih dari 4 menit. Nah kita sudah melakukan nih upaya-upaya tadi 5 siklus, 2 napas buatan terus nggak ada perubahan sama sekali. Sampai kapan kita akan berhenti untuk melakukan korban ini Pak? Sampai kapan Pak? Ya sampai udah nggak ada itunya. Tidak ada tanda-tanda kehidupannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Satu lagi, ada lagi Pak. Ada 5 Pak. Sampai Matanya lagi udah, kuping matanya udah nggak ada itu. ya itu sampai tidak ada tanda-tanda kehidupan. Satu lagi, apa lagi Pak? Temperatur tubuh, suhu turun. Ya, suhu pasti itu tanda-tanda tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ada lagi Pak? Kalau masih hangat. Kalau korbannya sudah ada perubahan, masih terus digenjot nggak Pak? Nggak perlu lagi, udah Nggak perlu kan? Iya. Oke, sampai ada tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga apa Pak?
Ya sudahlah, panggil aja anu. Ya, Kawan darurat sudah. rumah sakit tuh melakukan upaya untuk pertolongan bantuan Ya. karena ini sudah ada, Ya. tinggal dimonitor. Yang keempat Pak, yang keempat ini yang paling penting, yang keempat sebenarnya Pak. Dimiringkan badannya Pak. Ya itu dimiringkan yang sama Oh, ya. sama kayak ya. Yang empat, kalau penolongnya kecapean Pak, kalau penolongnya kecapean, jadi 30 menit, lebih dari 30 menit, kalau kitanya sudah tidak mampu, itu kita stop Pak. Takutnya lagi yang nolong pingsan lagi kan, gantian dia bangun. Kalau sendiri Pak, kalau sendiri itu memang luar biasa. 35 siklus gua kenapa? Itu nggak berhenti Pak. Kalau kita melakukan pertolongan berdua, itu kita bisa gantian. Sementara ketika kita sedang melakukan itu, kita tidak boleh berhenti. Jadi 30 menit itu sudah luar biasa. Nah itu yang keempat, itu kalau penolong sudah merasa kecapean. Kalau yang terakhir itu biasanya di rumah sakit Pak. Biasanya kalau keluarga korban sudah mengikhlaskan. Biasanya kadang keluarga tidak tega kalau di UGD atau di apa, keluarganya, anggota keluarganya dibindah begitu. Ya, dengan Pakai yang mesin itu. pakai yang mesin betul, tetapi yang mesin itu nanti setelah di ini dulu Pak. Biasanya kan di awal itu begitu dulu karena persiapan begitu. Nah kebanyakan dulu saat saya di rumah sakit memang dari keluarga ya. Ya udah aku bangun lagi deh, sudah selesai dulu. Terima kasih. Mood-moodnya ditiup apa di Tiup. tarik? Tiup. Tapi sedot lagi. Kadang kan Ya. mood-moodnya antara tarik atau sedot gitu kan. Di tiup. Ditiup ya. Belum saya kan. Oh, keren. Nah, Tiup. yang AED tadi, yang tadi kata Bapak di ini kalau misalkan yang hal yang tadi kan dia mati begini, baru bisa di push begini. Nah, kalau kejadian yang seperti ini jantung bisa darah tinggi juga Pak. Jadi begini nih Pak, kalau jantung itu normalnya begini. Tapi kalau yang darah tinggi atau apa yang ada di EKG itu, dia begini Pak. Dia begini. Kalau yang tadi di FJP, dia begini. Nah, fungsinya ini Pak, fungsinya si ini yang ditekan AED itu untuk menghentikan jantung Pak. Jadi ketika begini, dia akan begini. Udah, gitu. Jadi kalau kayak begini dia tidak bisa di-RJP Pak. Kalau kayak begini jantungnya nggak bisa kita. Dia harus kalau apa ya? Kalau KWH mesti di, kalau komputer mesti di start dulu gitu. Pasti. Oke, yang ini yang tadi sudah saya jelaskan.